di Rubat Jawa ketemu dengan seorang namanya Fadil. Setelah ngomong-ngomong kenalan, omahmu Didil, balong jeruk. Lah Kang, omahmu di Kang Kaji, aku Bangi. Lah terus di sana sering di Rubat Jawa, terus diajak oleh Pak Fadil ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Pak Nur Hasan, Pak Ubaidah tukar kawruh. Orang Jawa tukar kawruh, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Sharing. Ya. Kadang-kadang berbantah, saling adu argumentasi. Kuekir bantah-bantahan. Pak Nur Hasan bilang ke Pak Nur Hasnawi, lah ya dengan Pak Fadil, lah ya Dil, ngilmuku sak tanah Jawa nek ku mondok 10 tahun lho. Ndek kene ora kanggo piye. Lah piye Kang Kaji? Ya kalah aku, engkel-engkelan ya kalah, debat ya kalah, tak duwene ya kalah. Wis piye ngene iki? Sambat ngudoroso kepada Pak Fadil. Lah terus suatu malam Pak Nur Hasan jam 3 malam itu geragapan. Kalau Pak Fadil bilang geragapan, bangun, mandi, terus salat. Jadi geger, terus adu argumentasi, itu setahun gitu, di Mekah. Jadi tahun 29 itu untuk bantah-bantahan, kalah. Nah, setelah kalah, Pak Nur Hasan ya diberi diparingi oleh Allah, meskipun ilmunya dari tanah Jawa ndak laku di Mekah. Pak Nur Hasan kemudian mempeng giat belajar ngaji di Mekah. Pada waktu itu ngilmu Quran hadis yang mangkul musnad mutasil sedang disok, digerojokan, dikasihkan semua. Lah ini. Terus pada suatu hari Pak Ubaidah bilang ke Pak Fadil, jam 2, jam 1 malam itu, Dil, semaen aku tak ngapalno Quran. Jadi semalam 1 juz. Ya bacaannya baik, tertil, memang pondokan bener. Setelah itu malam Pak Fadilnya nyemak Al-Quran, Pak Nur Hasan apalan. Semalam selesai 1 juz, pagi ke Masjidil Haram ikut sorokan. Sorokan kalau bahasa tahfidz ini apa? Khalakoh. Setoran. Nah, setoran. Bisa, baik. Dan suaranya Pak Ubaidah itu dengan suaranya Syekh Abu Samah itu mirip. Jadi ya suaranya besar, goyahnya, lagunya juga baik. Nah, setelah itu Pak Nur Hasan sebulan khatam, apal. Setelah apal itulah para masayikh, pirang-pirang syekh di Mekah itu seneng kepada Pak Nur Hasan. Ngajinya enak, mengasih penjelasannya enak, diberitahu bisa menerima. Itu selama 10 tahun. Maka Pak Nur Hasan pada waktu itu mahir Quran dan hadis. Teori praktek. Tidak hanya teori praktek. Quran hafal, 49 hadis mahir. Lah ini. Nah, setelah tahun 1939 ada pengumuman dari Kerajaan Arab Saudi, isinya pengumuman bahwa ini akan ada perang dunia kedua. Maka para orang-orang ajnabi, orang luar Saudi, kalau mau bertempat di Saudi, ya silahkan, nanti akan dikasih KTP Saudi. Bahasa Arabnya dikasih tabaiyah. Nah, adapun orang-orang yang ingin pulang, semua akan dibiayai oleh pemerintah Saudi. Kemudian Pak Ubaidah dengan Pak Fadil ini, ayo wis mulih
amar ma'ruf nanggone para sedulur sing di tanah Jawa. Betul, tahun 1940 bersiap-siap pulang, mampir ke tempat syekhnya, Syekh Abdurrahman Id. Pamitan ke sana, Pak Ubaidah namanya diberi lagi, namanya Haji Nur Hasan. Fadil diberi nama Haji Nur Asna.